Hi, it's me, Z, and welcome to my mind. Atau pengali deras ke tangan si kaya, sedangkan si miskin menderita tiada henti. Ekonomi timpang, jalan semakin lebar, takkan pernah ada kesetaraan dalam negeri. Si kaya di atas, si miskin terinjak-injak, kesenjangan sosial semakin menghancurkan. Kantong yang kosong, hati yang penuh beban, negara ini butuh perubahan yang nyata. Ketimpangan ekonomiku menyakitkan hati, ciptakan kesetaraan. Bukakanlah pintu sukses untuk semua, mari bersatu. Uang jauh perbedaan kita, ketimpangan ekonomiku, berikan keadilan. Ya, tadi gue baru kejedot pintu di kepala dan ya akhirnya gue coba punya keinginan untuk riset kecil-kecilan tentang hari ini, yang dimana gue akan mencoba mencari informasi dan konsep-konsep tentang VUCA yang sangat relevan dalam lingkungan kita. So, jadi gue minta tolong buat teman-teman buat terus support gue dengan kalian share, like atau subscribe di bawah ya, di situ benar. Dan oke, kita let's go. Kita tahu semuanya bahwasannya di era yang ngeri-ngeri sedap ini gitu, banyak hal yang selalu digandrungi dengan ketidakpastian. Dimulai dari percakapan dari diri kita sendiri tuh diri kita sendiri atau self talk, juga lingkungan sembako yang tidak menghadirkan kepastian harga, janji-janji para pejabat, sampai janji-janji para penguasa di dunia yang menghadirkan ketidakpastian, sehingga mempengaruhi keadaan lingkungan dari individu, keluarga, komunitas sosial, nasional, bahkan internasional. Tentu keadaan seperti itu bukan suatu hal yang kebetulan terjadi. Gue pikir kayak gitu, pasti ada hal-hal yang terkait yang sifatnya itu kepentingan, dan kepentingan itu untuk diri sendiri, kelompok, korporasi besar, bahkan negara. Maka dari situ gue coba melakukan tindakan inisiatif untuk mencari tahu keadaan ketidakpastian dengan mencari konsep yang dikenal dengan VUCA. Ya, VUCA. Berangkat dari kalimat VUCA, gue menemukan banyak sekali sebenarnya tentang definisi-definisinya. Ya, bisa kita lihat dari Bob Johansson tentang Leaders Make the Future, atau dari VUCA Tools for a VUCA World, dan ya masih banyak lah tentang definisi-definisi, dan gue yakin banyak banget dengan berbagai model. Tapi pada intinya VUCA itu kan membicarakan tentang volatile, kegamangan, atau yang kalau ada candlestick tuh yang naik turun terus nggak jelas gitu kan, naik atau turun terus, itu volatile gitu. Yang dimana volatile itu cepat dan tidak terduga gitu. Misalnya aja perubahan candlestick gitu kan, buat kalian yang main digital currency dan lain-lain, kadang bisa naik drastis, kadang bisa turun drastis dalam waktu yang singkat. Nah, itu volatile gitu. Begitupun juga uncertainty, U-nya itu uncertainty, di mana ketidakpastian yang tentang masa depan atau tidak adanya kepastian membuat perencanaan itu bisa menjadi sulit gitu. Benar-benar tidak pasti keadaan itu. Terus juga ada kompleks, C-nya adalah kompleks, yaitu ya complexity, di mana mengacu pada banyak faktor yang saling terikat dan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Begitupun juga dengan ambigu. Iya, gua rasa semua orang tahu lah ya ambigu itu apa. Karena model-model sekarang tuh kalau kita lihat di YouTube, di TikTok tuh komedinya komedi ambigu gitu, yang dimana sebenarnya ketidakjelasan tentang makna atau suatu situasi dan informasi benar-benar semu banget, benar-benar abu-abu banget, sehingga kita tidak bisa benar-benar memilih yang mana yang harus kita pilih. Dari situ gue sadar bahwasannya hal-hal terkait seperti itu akan mengacu atau memberikan dampak kepada individu kita. Ya, kita tahu, sadar atau tidak sadar, keadaan VUCA memang berdampak sekali dengan individu. Ya, ia tidak mengenal gender, semua terkena ketidakpastian, sehingga kepercayaan setiap manusia selalu digoyahkan
atau digoyangkan gitu kan, entah dari lini manapun, bahkan dari lini ekonomi, mungkin dari psikologi, dari kesehatan, dari budaya, dari teknologi. Semua setiap instrumen itu seakan-akan membunuh keyakinan kita, dan ketika kita sedang memperjuangkan cita-cita dan harapan, ya dari situ akhirnya mau nggak mau kita harus benar-benar harus apa. Tapi kita tahan itu dulu sebentar. Gue pengen lari kepada sedikit sejarahnya, yang dimana konsep VUCA itu pertama kali memang diperkenalkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, yang dimana untuk menggambarkan situasi dunia pasca Perang Dingin yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat. Sejak itu memang VUCA telah diadopsi oleh literatur manajemen dan kepemimpinan untuk menjelaskan dinamika lingkungan yang sifatnya bisnis modern. Gue nggak tahu kenapa hal itu menjadikan sebuah indikator, yang dimana indikator itu yang didapat dari perang gitu. Ya kalau logika gue nggak tahu sih logika gue benar atau enggak. Correct me if I'm wrong ya buat teman-teman yang udah tahu. Bagaimana caranya lu bisa ngambil sebuah latar belakang dari perang gitu, seakan-akan perang itu dibuat untuk untuk memperkuat bisnis lu atau untuk memperkuat kekayaan lu gitu. So what? Jadi gimana? Nggak tahu sih gitu kan. Jadi ya itu yang gue dapat gitu. Namun pada saat itu gue pikir, lantas apa relevansinya gitu dengan keadaan individu gitu, dalam konteks individu itu apa relevansinya gitu. Dari situ ya akhirnya gue nemu bentar ada nyamuk anjing gatal, dengan kepemimpinan pribadi, pengembangan karir, dan juga manajemen stres gitu. Memang ada beberapa poin yang sifatnya mendukung nilai-nilai akademik dalam penerapan VUCA gitu dalam kehidupan pribadi. Ya salah satunya ketidakpastian dalam kehidupan pribadi terjadi ketika masa depan benar-benar tidak jelas dan sangat sulit untuk diprediksi gitu. Ya contohnya ketika kita menghadapi keputusan yang sangat penting gitu, seperti pindah ke kota baru tanpa benar-benar mengetahui apakah ini akan menjadi pilihan yang tepat gitu. Nah itu sangat sulit. Bagaimana caranya lo pengen, kita gini aja deh, kan banyak tuh yang rantau itu, orang yang perantau. Makanya kadang gue suka apresiasi gitu orang-orang yang perantau, karena bener-bener dia ya kuat banget gitu, fighter banget gitu. Ketika sebenarnya dia tidak tahu di keadaan yang ingin dirantaunya itu tepat atau enggak, dia tetap jalan gitu, dia tetap fight, bodo amat, yang penting gue gas terus. Dari situ ya bisa dikatakan lu bener-bener punya mental yang besar gitu ya. Bukankah dalam keadaan seperti itu perantau melawan keadaan VUCA, gimana di situ ada volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu gitu. Gimana? Nah itu gue kira adalah salah satu poin di kehidupan pribadi kita yang dimana posisi VUCA itu selalu kita hadapkan. Kita bisa ngeliat kompleksitas juga dalam individu juga kelihatan sekali kan, sebagai misalnya buat para ayah atau para ibu yang harus mengolah tanggung jawab sebagai orang tua, pekerjaan, dan merawat orang tua yang lanjut usia secara bersamaan, itu sangat kompleks sekali gitu. Bahkan ketika kita dipukul keuangan kita, atau dimana invest toto ya jebrok gitu kan, pengeluaran harian makin keluar terus gitu, yang dimana hal itu sebenarnya kita tidak inginkan, dan bahkan gue pikir memang kita harus memahami itu benar-benar menggunakan pengetahuan dan perencanaan yang baik. Begitupun juga dengan keambiguitasan atau keambiguan, lu tau lah gitu. Ketika ambiguitas ini muncul, ketika informasi yang tersedia benar-benar banyak banget, YouTube channelnya banyak banget, TV channelnya banyak banget, sehingga benar-benar untuk mengambil informasi dari salah satu poin aja sangat sulit banget gitu. Ya itu dalam hal-hal kecil aja ya. Bagaimana ketika di tempat kerja, ketika kita menghadapi sebuah kebijakan baru di tempat kerja yang tidak jelas secara rinci, sehingga ya kita pribadi menimbulkan kebingungan itu dari lingkungan kerja. Bagaimana dengan lingkungan sosial gitu, yang lebih besar gitu, yang dimana pada saat posisi perubahan sosial itu yang menavigasikan norma dan nilai-nilai sosial yang berubah, seperti perbedaan pandangan politik atau perubahan dalam interaksi sosial akibat pandemi. Itu adalah salah satu poin keambiguitasan kita gitu, yang pada saat itu kita harus fight dengan keadaan volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu. Kalau kita naikin lagi, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan politik yang informasi itu dilahirkan tidak memberikan kepastian, atau bahkan berbanding kebalik daripada pernyataan yang dikeluarkan. Misal ibu kota baru, yaitu bagian dari
ambigu banget bagi gue sebagai warga cere gitu, warga kecil gitu kan. Ya dari situ gue pikir apa yang harus gue lakuin gitu dengan keadaan seperti ini gitu. Itu ambigu dari ambigu nasional gitu. Bagaimana ambigu yang sifatnya internasional gitu. Contoh aja kecil, ketika kita menggunakan pendekatan yang dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat tentang build back better world, yang dimana pengen nge-build world dengan lebih baik gitu dengan cara dia. Pertanyaan gue sederhana aja gitu, sebagai warga biasa, emang lu setelah perang dunia kedua ngapain aja? Kok bisa-bisanya ngomong build better world gitu? Bahkan lu membicarakan dengan kerjasama antara negara-negara yang berkembang, yang menengah ke bawah, pendapatan menengah ke bawah. Itu kan ambigu parah gitu. Siapa better menurut siapa gitu? Menurut lu, atau menurut negara lu, atau menurut kebijakan lu, atau apa gitu? Gue tuh kadang suka sebel gitu dengan keadaan-keadaan politis yang kayak gini gitu. Terus gue harus apa? Harus nunggu sabar, terus nunggu iya lu betterin aja world kita supaya lebih baik gitu. Gimana ya? Iya, maksud gue itu bagian dari ambiguity gitu, ambigu banget gitu. Yang dimana dia selalu menggunakan wewenangnya, terus menggunakan tentang kekuatannya terus, dan dia melemparkan bola-bola api gitu. Ya dia menjadi penghisap darah gitu, jadi vampir aja gitu. Dan kitanya mah ya nih sedot nih, nggak mau gitu. Ya kayak gitu lah maksud gue, keadaan-keadaan ambiguitas gitu. Ya dari situ gue berpikir ternyata oke, ketika gue menghadapi volatile uncertainty, complexity, dan ambigu ini, apa yang harus gue lakuin ya? Ya pada akhirnya gue banyak lah nemu artikel-artikel itu, yang pada akhirnya gue ketemu dengan Wake, di mana Wake itu menekankan peran, ada berapa ya? Ada 6, dimana di situ dia harus, manusia atau humannya itu harus punya sense making, dimana dia punya ilmu rasa gitu, dimana Wake itu menekankan pentingnya sense making dalam situasi VUCA. Sense making ini adalah proses melalui individu dan organisasi yang memberi makna pada peristiwa yang ambigu dan kompleks. Ya contohnya misalnya kita bisa mengidentifikasi isyarat penting, di mana kita bisa memperhatikan lah tanda-tanda atau kayak bau-bau atau perubahan di lingkungan kita gitu. Misal lingkungan kita nih udah repot nih, atau lu di tongkrongan ya, wah ini udah nggak benar nih, kayaknya gue harus melakukan inisiasi baru nih gitu, gue harus melakukan langkah baru. Nah itu kan ilmu rasa gitu yang bisa lu rasa gitu. Atau kalau misalnya lu naik motor deh, sederhana aja, lu naik motor terus dalam keadaan tertentu lu udah ngerasa bahwasannya something's wrong nih, ada yang salah nih, entah dari motornya atau lingkungan yang udah gelap gitu misalnya, yaitu tentang rasa. Begitupun juga Wake menjelaskan tentang menafsirkan isyarat juga gitu, dimana kita harus bisa mengembangkan narasi atau penjelasan tentang apa yang sedang terjadi gitu. Nah kita harus bisa nge-breakdown itu tuh. Ya memang nggak gampang gitu untuk mencari itu, tapi ya gua rasa cukup lah untuk kita bisa mencari informasi di artikel atau di buku, bahkan di internet. Gua rasa kita bisa untuk mempunyai tindakan itu ketika kita punya rasa yang tinggi gitu. Dan juga dalam sense making ini ada satu lagi poinnya, dimana bertindak berdasarkan interpretasi, dimana kita bisa mengambil tindakan untuk menangkapi situasi berdasarkan pemahaman yang telah dibentuk gitu. Misal kayak di pandemi kemarin ya, 3 tahun atau 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu, kan kita punya, kalau di kita kan ada dokter-dokter yang hebat tuh, dokter-dokter yang bahkan dia bisa mengerti tentang bagaimana virus itu bekerja. Ya mau gak mau kita harus punya teladan di dalam sektor-sektor tertentu. Misal kalau dalam pandemi ya dokter-dokter kesehatan gitu, dokter lah gitu. Itu misalnya dari segi kesehatan. Bagaimana dengan ekonomi? Ya kita nyari orang-orang yang memahami tentang ekonomi gitu sebagai teladan yang tertinggi gitu. Kalau terus gimana dengan keadaan politik? Ya kita cari orang-orang yang benar-benar bisa amanah, bisa dipercaya dalam bidang politik gitu. Ya seenggaknya dia mempunyai ilmu komprehensif tentang ilmu politik itu gitu. Jadi kita bisa bertindak berdasarkan interpretasi yang benar-benar core idenya tuh udah dibentuk gitu. Tinggal kita percaya dan terus menjaga kehati-hatian, lagi itu tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari dari kecil. Ya salah satunya misalnya agama gitu. Kalau gue pribadi itu untuk menghadapi VUCA ya, dan kalau misalnya pakai pendekatan ini dalam sense making itu gitu, artinya ilmu rasa gitu. Wake juga menjelaskan yang tentang arti dari ketahanan. Ya Wake menyatakan bahwa ketahanan adalah kunci dalam mengolah VUCA, yang dimana ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit
kembali dari gangguan atau krisis, dia mempunyai beberapa indikator tentang hal itu. Yang pertama, orang-orangnya harus adaptasi dengan cepat, mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dengan cepat gitu. Ya, ketika ada perubahan baru, kita ambil konteks pandemi yang kemarin. Lihat, kalau kita benar-benar nggak mempunyai adaptasi yang cepat, kita nggak bakal terus belajar tuh dengan menggunakan Zoom. Kita mau nggak mau ya harus beradaptasi gitu, dipaksa adaptasi gitu dalam keadaan VUCA ini. Ya walaupun memang banyak kurangnya, tapi kekurangan itu nggak jauh lebih buruk ketika kita nggak belajar gitu. Artinya sama-sama Nah, kalau lo berada di sungai, ada rotan yang rapuh pun lu jadiin perahu gitu. Karena pemikiran kita daripada tenggelam, ya udahlah ngambil perahu yang udah rapuh aja, kayu yang rapuh aja gitu, atau gerbong pisang yang udah rapuh gitu. Iya, itu menurut Wade gitu. Dan juga dia membicarakan tentang pembelajaran berkelanjutan, yang dimana kita terus belajar dari pengalaman dan memperbaiki strateginya gitu. Nah, taruhlah misalnya ke depan itu ada pandemi lagi tahun depan, setidaknya kita bisa belajar dari tahun kemarin tentang apa aja gitu yang terjadi. Ya kalau misal dalam lingkup individu kan oke, penghasilan gue menurun, manajemen stres gue kemarin jelek. Kayak berarti kalau misalnya kemarin manajemen stres gue jelek, yang harus gue lakuin adalah sekarang gue belajar tentang bagaimana saya mengolah stres. Itu kan bagian dari pembelajaran berkelanjutan gitu. Dan dia punya satu lagi indikator tentang ketahanan, yang dimana di situ terisi dengan konektivitas sosial, atau gue lebih seneng menyebutnya silaturahmi, karena memang kita memanfaatkan jaringan dan hubungan sosial untuk mendukung dan bertukar informasi. Jadi dalam silaturahmi kan ya kita bukan sebenarnya cuma transfer informasi, tapi ada transfer transfer rasa, saling kangen, saling cerita, saling melepas stres. Itu kan bagian dari hubungan antara manusia, saling menyatu dan satu sama lain. Yaitu dari poin-poin yang resilience yang dibicarakan sama Wade. Dan dia punya tiga, yaitu adalah sistem losses coupling system, atau sistem dengan keterikatan. Ini yang cukup menarik sih menurut gua, karena dari konsep ini dalam konteks ini memang Wade mengusulkan bahwa sistem dengan keterikatan longgar lebih mampu bertahan dalam kondisi VUCA. Dalam sistem seperti ini memang kayak pokoknya tuh negara tuh kayak udah nggak bisa gitu memberikan tentang pengajaran atau pendidikan. Segala sesuatu yang diturunkan oleh negara ya sudah tidak bisa berjalan. Lantas kita nggak jangan sampai tegang gitu. Kita ya benar-benar harus kayak santai, relax, melihat keadaan-keadaan tertentu yang sehingga kita bisa membawa diri kita ke jalan yang tepat gitu. Ya salah satunya yang gue bilang tadi, ada individu, keluarga, komunitas sosial, negara, internasional. Jadi ketika misalnya internasional udah cak-cakan, ya seenggaknya nasionalnya dijaga gitu. Ketika nasionalnya dijaga dan ambrol juga, maka komunitas sosialnya yang harus bisa menjaga. Ketika komunitas sosial atau LSM itu udah hancur atau luluh lantah, iya tinggal keluarga gitu, antar keluarga. Nah ketika keluarga juga hancur, mau nggak mau diri kita sendiri yang ngejaga gitu. Nah dari situ gue rasa value daripada yang dibicarakan oleh Wade itu tentang loosely complete system atau sistem dengan keterkaitan longgar ya masuk akal dan gue pakai juga gitu. Karena kalau misalnya emang negara nggak bisa dihadapi, ya mau nggak mau ya siapa lagi gitu. Atau misalnya kita nggak percaya sama PBB, ya udah kita percaya sama negara kita gitu kan gitu. Nah itu gua rasa yang gue tangkap dari loosely compliant system atau sistem dengan keterikatan longgar. Dan juga dia ada yang poin keempat tentang mindfulness, dimana Wade menekankan pentingnya mindfulness yang berarti kesadaran penuh terhadap situasi saat ini. Detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan ini bisa melibatkan perhatian penuh gitu. Misalnya kita harus memberikan waspada, memperhatikan detail-detail kecil, rakyat-rakyat kecil yang terkena judul, anak-anak kecil yang udah mulai udah mulai vulgar gitu kan. Itu kan harus diperhatiin. Keadaan tahu-tahu kok harga bawang naik ya, kok harga telur naik ya. Itu kan hal-hal yang kecil sebagai masyarakat yang harus aware gitu. Dan dari poin itu gua rasa pun harus dibantu dengan curiosity yang tinggi gitu. Curiosity yang benar-benar ningkatin
pengen tahu banget nih gitu, bener-bener lu bakal ulik, lu korek, terus itu lu gali tanah-tanah itu, lu gali semuanya sampai bener-bener ini value-nya gitu. Karena yang namanya value ya, the real value ya pasti value gitu. Yang namanya emas ya emas gitu, walaupun warnanya sama kayak tai, tapi ya emas ya emas gitu kan. Dari situ ya mindfulness yang diberikan sama Wade gue pakai juga gitu. Berikutnya juga ada improvisasi gitu dalam situasi fuka yang memang rencananya udah pasti berubah-berubah gitu, berubah-ubah dengan cepat, plan dengan cepat segala macam gitu. Kadang ditutup, kadang dibuka, kadang maskernya ada kebijakan untuk nutup atau pakai masker, tahu-tahu dibuka lagi. Ya artinya kita harus punya apa ya, flexible planning gitu, perencanaan yang benar-benar fleksibel. Kapan tertutup, kapan terbukanya tuh nggak terlalu kaku gitu. Bisa membuat rencana yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan situasi yang berubah gitu, jadi gampang gitu, fleksibel. Dan ya kita harus berani melakukan percobaan-percobaan kecil untuk menguji berbagai pendekatan-pendekatan dan belajar dari hasilnya gitu. Ya mau nggak mau kadang kalau misalnya emang buka itu yang paling enak tuh ngeliatnya ketika kita pandemi ya mau nggak mau kita harus bereksperimen, selalu bereksperimen kecil-kecilan sehingga oh ternyata ini bisa nih. Tapi ya pentingnya eksperimen ya supaya kita bisa menentukan arah kita gitu, daripada diem sama sekali ya tewas gitu Pak. Dan yang terakhir itu ada naratif atau narasi, di mana Wake menekankan pentingnya menggunakan narasi untuk memberi makna pada pengalaman dan membantu orang lain memahami situasi fuka. Dan ya ketika kita berbicara atau bercerita tentang fuka, gua rasa dengan hal itu pun kita bisa ngebantu, bisa menyadarkan teman-teman yang oh iya ini benar gitu, dan kita harus bekerja sama gitu dalam mengambil langkah-langkah yang sebenarnya nilainya untuk diri kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain gitu, sehingga muncul shared understanding gitu, dimana kita bisa paham bersama-sama, menciptakan pemahaman bersama-sama di antara anggota-anggota kelompok organisasi melalui cerita dan diskusi dengan berbagai artikel, dengan berbagai narasumber, dengan berbagai literatur, buku dan lain-lain. Itu membuat kita menjadi waspada gitu. Ya gue rasa itu sih tentang keadaan hari ini, keadaan fuka sekarang, volatile, uncertainty, complexity, ambigu ini benar-benar nyata, dan siapapun bakal terkena imbasnya gitu, maupun dari segi bisnis atau political scientist atau economy scientist atau teknologi, semuanya bakal kena ketidakpastian. Jadi ya jaga diri masing-masing dan mempunyai cara atau metodologi yang kita harus kembangkan bersama. Itu aja sih guys dari gua ya. Mungkin ada baiknya ya, alhamdulillah gitu kan, bisa sharing and caring gitu kan. Namun kalau misalnya memang ada salahnya, tolong dibenerin di komentar di bawah. Sekaligus juga kita diskusi tentang hal-hal terkait tentang VUCA, dan bisa aja gue mendapatkan insight-insight yang baru dari teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih, thank you for watching, bye bye.